Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Alawiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi PBAK Universitas tahun 2021, yang dimana PBAK ini dilaksanakan dalam 2 hari. Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021 bertepatan dengan hari Selasa, dan hari kedua pada tanggal 1 September 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi PBAK Universitas 2021 ini. Baik, sebagai yang pertama dari pemateri dari Dr. Ilvi Nurdiana MSI. Harapan besar seluruh mahasiswa baru UIN Malang ke depannya menjadi calon-calon pemimpin masa depan. 5-10 tahun adalah untuk yang diharapkan pemimpin Indonesia ini. Adapun pesan beliau adalah, pesan yang pertama, pemimpin yang besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melakukan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Selanjutnya, pesan beliau yang kedua, pemimpin sejati bukan hanya orang yang mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda dan mau jadi apa Anda 4 tahun ke depan. Dan saat inilah Anda yang menentukan. Hari ini Anda memulai niatnya. Selanjutnya, pesan beliau yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan dan bermanfaat bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Selanjutnya, pesan beliau yang terakhir, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita. Torehkan prestasi baik nasional dan internasional. Kedepankan sopan santunnya, akhlaknya, dan akhlakul karimahnya. Karena visi misi kampus kita adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang beradaptasi, yang bereputasi internasional. Selanjutnya, dengan misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya sains yang tinggi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun ini 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai kemampuan yang internasional. Semua berpartisipasi dalam mencapai reputasi atau regional yang internasional. UIN Malang mempunyai banyak prestasi yang luar biasa. Yang pertama, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini terakreditasi sudah 2 kali A.
Rencana kedepannya akreditasi internasional akan ditingkatkan. Yang kedua, pengelola BLU atau Badan Layanan Umum Terbaik PT KIN. Yang ketiga, peringkat 2 terbaik Rebomotik dan terus menjadi 5 besar. Peringkat 3 Jurnal Sinta. Yang keempat, terbaik manajemen. Yang kelima, The Best PT KIN versi Unirank. 6. Perpustakaan unggul akreditasi A sudah 2 kali terakreditasi A. Yang ketujuh, PT KIN Islamic University tingkat dunia tahun 2010. Semua ini diraih dengan jerih payah. Semua kualitas dari PTN tersebut merupakan upaya dalam pengelolaan manajemen kampus kita agar lulusan atau mahasiswanya diterima dimanapun dan berhasil meraih prestasi yang luar biasa. PT KIN di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kampus kita memiliki ma'had untuk mahasiswa atau mahasiswi. Di ma'had kita mempelajari salah satunya taklim afkar, taklim Quran, dan taklim bahasa. Adapun karya-karya dari alumni UIN Malang, salah satunya adalah Fikih Arba'ah, karya angkatan kedua dengan keseriusan, dengan bimbingannya dari para pengajar ma'had, bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Tentu saja ini menjadi kebanggaan UIN Malang. Selanjutnya, pusat bahasa. Sekarang kami bisa mempelajari bahasa melalui YouTube. Semua harus punya TOEFL setelah pembelajaran bahasa asing 1 tahun. Selanjutnya, sarana prasarana pusat ma'had. Selain itu, kita sedang mengembangkan kampus 3, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik. Sudah dibangun rumah tahfidz secara bertahap, sehingga para calon-calon dokter yang ingin menghafal Al-Quran telah disediakan rumah tahfidz. Dan kampus 3 berada di Batu dengan view-view atau pemandangan yang bagus. Selain menjadi dokter dan juga memiliki pemahaman keagamaan yang luar biasa, mahasiswa punya kewajiban, dan kewajibannya adalah membayar ma'had dan membayar UKT. Mungkin ini saja hasil rangkuman atau resume dari Ibu Dr. Ilvi Nurdiana MSI. Selanjutnya, rangkuman dari Bapak Dr. Fatah Yasin MAG. Menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidak gampang. Anda termasuk manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Karena Anda the best, cuman material, artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini. Maka mahasiswa baru UIN Malang, meskipun semester ini masih kita laksanakan secara daring atau virtual, saya mengharapkan kalian semua segera bisa bertemu dengan kampus Anda yang kalian cintai. Untuk sementara waktu, dibayangkan saja seperti apa kampusnya, dan pada saatnya insya Allah kita bisa bertemu dengan kampus yang kita cintai. Kampus kita ini, UIN Malang, terkenal kampus yang sejuk dan nyaman, dan sangat rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar.
Mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus. Dan kampus kita ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan mahasiswa, dan Anda harus menyiapkan secara mental spiritual. Selanjutnya, mahasiswa itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan berpikir ilmiah. Pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan yang notabene. Dan kampus kita ini di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Visi misi kampus kita adalah semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpikir ilmiah dan dasari karena kita dalam masyarakat berilmu. Selanjutnya, mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu kita berpikir ilmiah. Mahasiswa harus berperilaku positif, berbicara sopan, dan berpenampilan sopan. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dari Bapak Dr. Fathah Yassin MAG. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, di mana beliau mengatakan, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kunci mengendalikan dua pandemi, yaitu vaksinasi dipercepat untuk herd immunity, disiplin berprotokol kesehatan atau prokes tetap dijalani. Dampak terhadap pandemi COVID-19 atau COVID-19 adalah turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, dan hilangnya pekerjaan. Adapun sektor pendidikan, putus sekolah dan anak-anak harus bekerja. Selanjutnya, kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Dan yang selanjutnya, penurunan pencapaian belajar. Adapun sektor sosial, yaitu meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Selanjutnya, kebijakan sektor pendidikan. Ada dari bantuan kota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi Hexa dan Helix. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Selanjutnya, mencerdaskan atau menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Selanjutnya, peran dan peluang UIN atau PTKIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri. Selanjutnya, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Dan yang terakhir, epicentrum ajaran agama inklusif. Selanjutnya, menjadi generasi unggul, yaitu dengan keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalahan, peduli sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang disampaikan Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid.
Selanjutnya, di Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang ini memiliki banyak UKM, di mana salah satunya itu ada Dema atau yang biasa Dema, di mana Dema adalah organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi Dema ini adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya, tugas dari Dema ini adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang selanjutnya, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun struktur pengurus Dema yaitu Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris, Kementerian Dalam dan Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Kreativitas dan Pengembangan Mahasiswa. Selanjutnya, materi yang disampaikan dari SEMA, di mana SEMA ini singkatan dari Senat Mahasiswa, di mana SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi SEMA di sini adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Adapun tugas SEMA di sini adalah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, memberikan pengasuhan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Selanjutnya, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan. Adapun wewenang-wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan proker atau program kerja dan kebijakan Dema Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Selanjutnya, menerima dan membahas susulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan atau memberikan peningkatan. Adapun komisi-komisi SEMA adalah Komisi A di mana ada advokasi dan hukum, Komisi B organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C administrasi dan keuangan, Komisi D informasi dan komunikasi. Dan adapun UKM resimen mahasiswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari beberapa UKM yaitu Menwa. Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Castrena Dharma Sidha, semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia, memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan janji Resimen Mahasiswa.
Warna ungu merupakan warna barat yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Adapun asas dan dasar Menwa adalah pendiri Menwa dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pelatihan dan pendidikan Menwa, pelatihan berjenjang, berpendidikan dan latihan dasar, berpendidikan latihan dasar militer, kursus kader pelaksana, dan lain-lain. Adapun pendidikan khususnya yaitu kursus dinas staf, kursus pembinaan mental, kursus pelatih nasional, kursus intelijen dan pengamanan. Adapun prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Satuan 811 Wira Cakti Yuda. Pernah menjadi juara 1 MHQ 5 Juz Gebyar Qur'ani HTQ UIN Malang 2018. Pernah juga menjadi juara 2 Cerdas Cermat latihan gabung Menwa Sejatim atau se-Jawa Timur tahun 2018, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Menwa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari beberapa materi PBAK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.